dalam nuansa pandemi saat ini sangat penting sekali bagi kita masyarakat untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri untuk mengurangi dampak terkenanya virus corona yang saat ini sedang marak-maraknya. Dan saat ini juga pemerintah sangat menganjurkan kita untuk menggunakan protokol-protokol yang sudah dianjurkan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan, serta menggunakan hand sanitizer jika ada. Nah, dari 3 protokol ini, WHO juga sudah sangat menganjurkan bagi kita masyarakat menggunakannya. WHO sendiri merupakan organisasi kesehatan dunia, di mana jika WHO sudah menganjurkan berarti 3 protokol ini sudah telah diuji coba ya, mampu setidaknya mengurangi dampak kita terkenanya virus corona. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat sudah sepatut dan sebaiknya itu untuk mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah saat ini. Karena itu dilakukan untuk kebaikan diri kita sendiri dan orang sekitar, agar kita tidak tertular oleh orang lain serta orang lain tidak tertular oleh kita sendiri. Sekian dari saya, Alia Rohali. Baiklah, perkenalkan nama saya Judika Mesbani Sormin. Saya prodi TPHP 19 NIM 2019-12023. Di sini saya akan menyampaikan tanggapan saya tentang ajakan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi. Menurut saya, sudah seharusnya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita mengikuti ajakan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa COVID-19 itu sangat berbahaya, bahkan sangat mematikan untuk kita semua, tidak memandang umur atau usia. Seperti di Indonesia sendiri, di negara kita, berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau covid.go.id, kelompok umur yang meninggal dunia paling tinggi di kelompok umur 60 tahun ke atas atau lansia, yaitu 44%, sedangkan kelompok umur 46 sampai 59 tahun sebanyak 40%, dan pada umur 31 sampai 45 tahun sebanyak 11,6%. Dan dari data tadi, kita dapat mengetahui dan kita dapat lihat bahwa yang berumur lansia sekitar 60 tahun ke atas termasuk umur yang lebih rentan terkena COVID-19, tapi tidak menutup kemungkinan untuk semua umur. Dan menurut saya sudah sewajarnya bahwa yang berumur lansia itu mendapatkan perhatian lebih. Dan untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia, marilah kita saling membantu pemerintah dan membantu tenaga medis juga untuk mencegah COVID-19 ini. Seperti dengan cara melakukan mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak atau social distancing, dan pengukuran suhu ketika kita memasuki suatu ruangan atau suatu tempat. Dan keluar rumah seperlunya aja. Jika tidak terlalu penting, lebih baik kita berdiam diri di rumah saja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Saka, prodi TPHP 2019, NIM 2019-12001. Topik yang kami angkat yaitu ajakan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Jadi menurut saya, dengan adanya ajakan pemerintah seperti ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah mengambil langkah untuk bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Walaupun Indonesia tidak mencapai angka tertinggi di dunia, namun tetap saja menjadi kekhawatiran bagi pemerintah Indonesia. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan ajakan untuk setiap lapisan masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Apalagi Indonesia sedang menghadapi transisi new normal. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan segala kebijakan untuk menekan angka COVID-19 saat ini. Namun, dari adanya beberapa ajakan pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan, saya menganggap hal tersebut ada beberapa yang harusnya tidak dilakukan, yaitu penyemprotan disinfektan terhadap tubuh manusia secara langsung. Bahkan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia memberikan larangan
atau sebuah peringatan bahwa disinfektan tidak baik disemprotkan secara langsung oleh tubuh. Namun di Indonesia hal itu sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan ketika seseorang turun dari pesawat atau keluar dari daerah, maka mereka akan langsung disemprotkan disinfektan secara langsung. Nah, kemudian adanya ajakan untuk mengikuti protokol kesehatan seharusnya diiringi dengan aturan untuk mengikat serta memaksa masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol tersebut. Nah, namun saat ini tidak ada aturan tertentu atau aturan yang memaksa masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga ada beberapa komentar dari masyarakat menganggap bahwa kebijakan dari pemerintah ini terkesan labil karena mereka memberikan acuan atau memberikan ajakan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, namun tidak diselingi dengan adanya aturan untuk memaksa. Nah, kemudian dari adanya ajakan tersebut juga masih displaykan beberapa masyarakat karena secara langsung ataupun secara nyata mereka melihat beberapa oknum dari pemerintah yang menyuarakan protokol kesehatan, namun mereka tidak menjalankan dengan semestinya. Seharusnya pemerintah sebagai menjadi panutan dari masyarakat tidak memberikan contoh yang apa mereka sebutkan. Oleh karena itu memberikan hal kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat setempat. Mungkin hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.